Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan faktor-faktor pendorong perlunya pendidikan seumur hidup. Beberapa karakteristik pendidikan seumur hidup yaitu meliputi hidup, seumur hidup, pendidikan. Pendidikan tidaklah selesai setelah berakhirnya masa sekolah, tetapi merupakan sebuah proses yang berlangsungnya sepanjang hidup. Pendidikan seumur hidup tidak diartikan sebagai pendidikan orang dewasa, tetapi pendidikan seumur hidup mencakup dan memadukan semua tahap pendidikan. Pendidikan seumur hidup mencakup pola pendidikan formal maupun pola pendidikan non-formal dan lain sebagainya. Selain itu, faktor-faktor yang mendorong perlunya pendidikan seumur hidup dalam perspektif Islam adalah majunya ilmu dan teknologi, produk teknologi yang perlu dipelajari karena terkait dengan alat kerja, bagi mereka yang menggunakan alat kerja berbasis teknologi, perubahan sosial sebagai dampak majunya ilmu dan teknologi, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu kerangka kerja teoritis dan operasional pendidikan seumur hidup dalam perspektif Islam. Kerangka kerja teoritis dan operasional pendidikan seumur hidup yaitu memuat orientasi umum yang meliputi hidup atau individu, masyarakat, dan lingkungan, seumur hidup atau perkembangan kepribadian, tahap-tahap perkembangan, peranan umum dan unik, dan pendidikan atau usaha untuk mencapai perkembangan dan perubahan tingkah laku individu melalui landasan pendidikan, cara komunikasi, isi pendidikan. Kemudian, kerangka operasional pendidikan seumur hidup yaitu sebuah sistem pendidikan seumur hidup dan sistem belajar di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang selanjutnya yaitu holistika konsep pendidikan seumur hidup di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga. Holistika konsep pendidikan seumur hidup di lingkungan keluarga. Sekolah. Holistika konsep pendidikan seumur hidup di lingkungan sekolah. Masyarakat. Holistika konsep pendidikan seumur hidup di lingkungan masyarakat. Konsep pendidikan seumur hidup dalam perspektif Islam. Belajar seumur hidup adalah belajar terus-menerus dan berkesinambungan dari buaya sampai akhir hayat, sejalan dengan fase-fase perkembangan pada manusia. Oleh karena itu, setiap fase perkembangan pada masing-masing individu harus dilalui dengan belajar agar dapat memenuhi tugas-tugas perkembangannya. Maka, belajar itu dimulai dari masa kanak-kanak sampai dewasa, dan bahkan sampai akhir hayatnya. Fase perkembangan pada masing-masing individu harus dilalui dengan belajar agar dapat memenuhi tugas-tugas perkembangannya. Maka, belajar itu dimulai dari masa kanak-kanak sampai dewasa, bahkan sampai akhir hayatnya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, "Tuntutlah ilmu dari buaya hingga liang lahat." Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa konsep pendidikan sepanjang hayat adalah suatu rancangan pendidikan yang dimulai dari lahir sampai usia tua. Bila kita cermati di dalam hadis tersebut, ditegaskan bahwa tonggak awal pendidikan terjadi di dalam lingkup keluarga. Sebelum seorang anak mengenal lingkungan, masyarakat, sekolah, dan dunia luar lainnya. Dari pernyataan tersebut, diperjelas oleh Abu Dinata dengan istilah lingkungan tarbiyah Islamiyah adalah suatu lingkungan yang dalamnya terdapat ciri-ciri keislaman yang memungkinkan terselenggaranya pendidikan Islam dengan baik. Yang pertama, holistika konsep pendidikan seumur hidup di lingkungan keluarga. Pendidikan sepanjang hayat dalam keluarga menggambarkan adanya penerapan pendidikan sepanjang hayat dalam keluarga sudah sangat jelas. Penerapan pendidikan sepanjang hayat dalam keluarga adalah upaya dalam memberikan pendidikan yang berkenaan dengan sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai fondasi utama. Yang kedua, holistika konsep pendidikan seumur hidup di lingkungan sekolah. Pendidikan di sekolah merupakan salah satu kelanjutan dari konsep pendidikan dalam keluarga yang biasa disebut sebagai pendidikan formal. Sekolah merupakan sebuah lembaga tempat di mana terjadi adanya proses sosialisasi kedua setelah keluarga.
sehingga mempengaruhi kepribadian anak dan perkembangan sosialnya. Di sekolah, anak akan belajar apa saja terkait dengan kehidupan. Materi-materi yang diberikan di sekolah meliputi pengembangan dari pribadi anak, nilai moral, agama, dan teknologi. Yang ketiga, holistika konsep pendidikan seumur hidup di lingkungan masyarakat. Pendidikan yang terjadi di masyarakat adalah bentuk-bentuk dari pendidikan yang diselenggarakan di luar keluarga ataupun sekolah. Philip mengemukakan beberapa bentuk pendidikan di masyarakat, antara lain program bersamaan bagi mereka yang tidak pernah sekolah atau putus sekolah, program pemberantasan buta huruf, penitipan bayi, penitipan anak prasekolah, kelompok pemuda tani, perkumpulan olahraga, rekreasi, dan kursus-kursus keterampilan.